Ya, bisa kita sambil lanjutkan lagi ya. Sudah ada yang masuk. Nah, kemudian terkait nanti tentang statistika deskriptif dan inferensia atau induktif ini adalah terkait tentang penyajian materinya. Jadi kalau di deskriptif itu mungkin hanya sekadar menyajikan datanya, terus mengukur ukuran pemusatan dan lain sebagainya. Nah, materi-materi inilah yang sedikit atau banyak nanti akan kita bahas selama 1 semester. Mungkin tidak terlalu mendalam, tapi sebagian besar nanti akan ada yang kita bahas gitu tentang semuanya. Bedanya dengan statistika itu apa, Bu? Dengan Iya. bedanya dengan deskriptif dengan induktif itu apa, Bu? Nah, tadi perbedaannya adalah ketika yang deskriptif itu dia hanya kita menyatakan kita punya data ini, kita sampaikan, oh datanya ini gitu. Misalnya perusahaan ini keuntungannya sekian bulan ini. Sedangkan kalau inferensi itu tidak hanya menyampaikan, tapi dia juga nanti ada pengambilan keputusan. Jadi misalnya kita tahu laba perusahaannya sekarang, maka berdasarkan laba ini kita mengambil keputusan untuk misalnya menambahkan varian tertentu dalam penjualannya kita gitu, dan sebagainya. Jadi kalau deskriptif itu kita hanya menyampaikan saja dari datanya, tapi tidak ada actionnya gitu, tidak ada kesimpulan atau tidak ada tindak lanjutnya dari data tersebut mau diapakan. Jadi perbedaannya di situ. Bu, saya mau bertanya. Boleh. Apakah statistika ini efisien untuk meramal cuaca? Untuk meramal cuaca itu bisa ya, bisa digunakan. Hanya saja untuk peramalannya itu banyak faktor yang harus kita masukkan. Jadi kalau misalnya bisa dilihat ramalan cuaca yang dari ini ya, dari pusat BMKG gitu misalnya. Nah itu digunakan juga di sananya prinsip-prinsip statistika. Nah, tapi nggak cuma dilihat misalnya dari hari mendung aja atau apa, tapi juga dilihat misalnya dari berbagai hal. Misalnya dari sekarang lagi musim A, tentang misalnya lagi musim apa, kemudian banyak faktor lah yang di dalamnya dimasukkan gitu. Jadi bukan hanya melibatkan satu faktor aja, tapi ada banyak faktor sampai akhirnya kita bisa tahu, oh nanti cuacanya jadi begini, oh nanti ternyata ada ini. Atau misalnya apa ya, kalau misalnya banjir gitu ya, banjir kadang tuh pada beberapa titik, kalau yang di Jakarta mungkin bisa lihat berita, misalnya ada sekarang statusnya siaga banjir, siaga berapa. Nah itu juga sebenarnya ada penerapan hitung-hitungan statistikanya. Jadi misalnya nanti dia ngecek ketika batas airnya sampai segini, maka dia nanti masuk kategori siaga berapa. Jadi masyarakat itu harus apa yang namanya harus siap-siap diri bagaimana gitu. Nah, jadi pada prinsipnya statistika itu bisa digunakan untuk peramalan saja. Ya, kita harus bisa memilih metode-metode atau faktor-faktor pendukungnya agar ramalan yang kita dapatkan itu tepat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, boleh. Bu, kalau misalnya kan ada sebuah pohon yang tinggi, kita tuh mengukur untuk ke atas, Bu. Tanpa kita naik ke atas pohon itu, bisa nggak, Bu, kita menggunakan metode statistika, Bu, untuk mengukur pohon tersebut? Ada tahu, Oke. Kalau misalnya terkait dalam pengukuran ya, sebenarnya dari sisi pengukuran itu ada banyak hal yang bisa kita gunakan gitu. Kalau tadi kasusnya untuk pohon, mungkin bisa saja kita meramalkan misalnya perkiraan. Bisa ada kayak perkiraan ini tingginya atau berapa. Perkirologi, Bu. Apa? Perkiraan. Ya, bisa diperkirakan gitu. Bisa ada kayak pendugaannya. Nah, pendugaannya mungkin tidak tepat. Mungkin tidak akan selalu pas sama dengan keadaan sebenarnya, tapi bisa dilihat-lihat, mungkin bisa dilihat dari entah misalnya dari udah semakin tua pohonnya atau bagaimana. Yang jelas tadi ketika kita ingin menduga sesuatu, kita butuh faktor-faktor pendukung lainnya.
Jadinya nggak cuma dari maksudnya nggak cuma kita lihat tiba-tiba kita jadi tahu besar tingginya berapa. Gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Itu, Bu, ada penyebutan perbedaan antara hipotesa dengan hipotesis apa? Oke. Untuk hipotesis. Oke, terkait hipotesis ya. Hipotesis itu sebenarnya nanti adalah semacam dugaan awalnya kita, dugaan awal yang kita punya terhadap sesuatu hal. Saya lupa sebenarnya kalau bahasa yang versi lebih bakunya itu hipotesis atau hipotesa. Nanti mungkin pada sesi kita akan ada materi tentang itunya, bisa kita cek sekalian. Yang jelas kalau di hipotesis itu nanti kita akan semacam mencoba membuktikan. Jadi kita punya dugaan, kita akan buktikan dengan hitungan statistika apakah dugaan kita ini benar atau tidak gitu. Misalnya kita menduga sekarang ini di Jambi misalnya apa ya? Misalnya kita menduga di Jambi itu seharusnya yang positif COVID ada sekian. Nah, itu kita mau membuktikan. Jadi kita punya hipotesis gitu. Kita punya hipotesanya itu. Lalu kita pengen buktikan, nanti kita coba hitung-hitung atau bagaimana gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada sesi pada sesi bab tentang hipotesisnya ya, lebih dalamnya. Oke, Bu. Bu, saya ingin bertanya, kalau faktor-faktornya, Bu, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih sumber data dalam statistika ini? Nah, kalau terkait faktor-faktornya itu sebenarnya tergantung dari penelitian kita tentang apa. Tergantung dari tujuan yang ingin kita capai. Jadi tidak bisa disamaratakan harus datanya begini. Yang jelas, yang wajib sama itu adalah data yang kita ambil, sebagian datanya itu harus bisa mewakili keseluruhan data. Terkait bagaimana nanti cara pengambilannya dan sebagainya itu tergantung jenis kasusnya. Gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi tidak bisa kita klaim di awal sebelum kita tahu penelitian kita itu arahnya kemana. Sebelum kita tahu tujuan yang ingin kita capai itu apa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, kemudian di statistika sendiri nanti ada namanya statistika parametrik dan non-parametrik. Ini juga akan kita bahas lebih lanjut di sesi perkuliahan, nanti ada bahasannya. Jadi kayak tentang ada uji-uji yang harus kita pahami. Nah, yang jelas dari semuanya itu tadi, statistika ini berkaitan tadi dengan data. Kalau kita hubungkan dengan ini, jadi statistika itu pentingnya adalah nomor 2. Jadi, in God we trust, all others bring data. In God we trust ini maksudnya adalah kepada Tuhan gitu, kita percaya. Jadi misalnya kepada Allah kita tuh percaya. Sebagai seorang Muslim kita meyakini ketauhidan, kita meyakini kenabian Nabi Muhammad gitu ya. Nah, dan tidak ada keraguan sama sekali. Kita tidak butuh apa-apa lagi. Kita sudah yakin, kita sudah percaya. Namun pada hal-hal selain yang kaitannya dengan Tuhan gitu, kita harus punya data untuk meyakininya. Kita harus punya data yang mendukung, baru kita bisa percaya. Baru kita bisa mempercayai itu gitu. Baru kita bisa mempercayai itu semua. Karena kalau tidak, nanti mungkin misalnya kalau sekarang kan lagi hits ya, banyak yang berita hoax gitu kan, sehingga kita disuruh cek-cek fakta-faktanya. Nah, ini sama. Kita butuh dukungan informasi untuk membuka agar kita yakin suatu hal itu benar. Nah, data sendiri itu dibagi jadi 2. Ada namanya data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif itu yang datanya non-bilangan, sedangkan yang kuantitatif ini yang bilangan atau angka. Nah, kalau data yang kualitatif atau yang bukan angka, itu contohnya apa? Contohnya misalnya jenis kelamin. Kan jenis kelamin itu laki-laki, perempuan gitu ya. Warna bunga itu kan merah, kuning, hijau gitu.
Kemudian habitat, misalnya dia habitatnya di mana gitu. Atau misalnya agama kan ada Ras, atau suku bisa suku. macam-macam. Nah, sedangkan kalau yang misalnya kuantitatif itu, dia kan berupa angka. Nah, bisa lagi kita bagi jadi dua. Ada namanya data diskrit dan ada namanya data kontinu. Nah, data diskrit itu adalah data yang dia berupa bilangan asli. Sedangkan data kontinu itu yang dia bisa berupa pecahan. Data kontinu itu contohnya apa? Contohnya yang bisa pecahan, berat badan. Pecahan ini juga bisa desimal ya. Desimal. Maaf ya, tulisannya kurang bagus. Nah, dia bisa sifatnya desimal. Desimal ini misalnya berat badan. Berat badan itu kan bisa kita lihat sampai tingkat yang misalnya 50,5 gitu. Atau tinggi badan, bisa lihatnya tinggi seseorang itu 155,5 gitu. Kemudian untuk misalnya jarak kota. Misalnya jarak dari rumahnya Aditya ke kampus itu misalnya 7,5 km. Ini bisa ada koma kan. Bisa juga bilangan bulat, tapi dia juga bisa berkoma. Atau misalnya luas tanah. Luas tanah misalnya luas kampus kita, luas kampus UIN kita itu misalnya 7,5 hektar gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dia itu berupa bilangannya itu angka-angka. Nah, sedangkan kalau tadi yang dia datanya diskret, dia tidak bisa berkoma. Pasti angkanya itu adalah akan bilangan bulat. Contohnya adalah jumlah kloroplas, jumlah trombosit, atau mau gampangnya itu adalah contohnya itu jumlah mahasiswa yang ada di kelas gitu. Jumlah di kelas ini tadi ada berapa? 39 ya? 9. Nah, jumlah mahasiswa di kelas ini itu dia akan masuk datanya yang diskrit. Kenapa? Karena dia tidak akan mungkin datanya itu desimal atau pecahan. Kan nggak mungkin ya kalau jumlah mahasiswanya itu misalnya 39,5. Kan kalau orang kan dia tidak mungkin setengah gitu. Pasti dia akan bentuknya bilangan bulat atau bentuknya bilangan asli. Atau misalnya ada yang disuruh beli telur sama orang tuanya ke pasar gitu sama ibunya. Beli telurnya kan pasti kita bilangannya bulat ya. Beli telurnya 10 butir gitu. Atau misalnya 3 butir. Kan kita nggak mungkin beli telurnya 3,5 butir. Gitu. Nah, jadi perbedaannya di situ antara data yang diskrit dan kontinu. Continue. Nah, nanti data kualitatif, data kuantitatif itu seiring dengan ininya waktu juga bisa dikenal dengan namanya variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Diskrit. Ya, Kualitatif. jadi ini kuantitatif, kualitatif, ada diskrit dan continuous. Nah, ini sama penjelasannya sama yang tadi, cuman bahasanya karena kita udah bekerja dengan nanti pakai banyak data, biasanya ada juga yang dia disebutnya variabel. Variabel. Nah, kemudian di sini ada namanya tingkat pengukuran data. Tingkat pengukuran data itu ada 4. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk yang pertama itu dilihat adalah ordinal. Ordinal itu adalah pengumpulan data di mana di sana dia bersifat mengklasifikasikan, terus dia dikategorikan, tapi juga ada rankingnya. Jadi level gitu. Iya, ada levelnya. Jadi kategori di sini dia sifatnya untuk membedakan, tapi ada tingkatannya. Seperti derajat gitu ya, Bu? Bukan derajat. Jadi misalnya kalau di sini contohnya itu adalah hotel. Hotel bintang itu kan misalnya ada hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Itu kan berbeda ya antara hotelnya. Dan dia ada tingkatannya. Yang bintang 5 itu lebih bagus daripada yang bintang 1. Atau misalnya jenjang pendidikan. Kalau sekolah kan ada SD, SMP. Nah, di sana untuk itu dia bisa kita katakan bahwa yang SMA itu dia lebih tinggi tingkatannya daripada yang SMP gitu. Atau yang
mahasiswa itu yang di perguruan tinggi lebih tinggi tingkatannya. Jadi SD, SMP, dan SMA itu dia berbeda, kan jadi sifatnya membedakan dan juga dia ada tingkatannya. Tingkatan. Nah, kemudian kalau untuk data yang nominal, dia itu hanya bersifat kategori atau hanya membedakan, jadi tidak ada tingkatannya. Contohnya adalah jenis kelamin. Jadi dia hanya membedakan. Nah, kalau kita ada jenis kelamin kan misalnya laki-laki dan perempuan. Kita tidak bisa kan mengatakan itu ada tingkatannya. Misalnya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, atau misalnya Tinggi daripada Ada Bu laki-laki tingkatannya. lebih hebat daripada perempuan gitu kan, nggak bisa dikatakan gitu. Nah, makanya dia hanya bersifat membedakan. Atau misalnya agama ada Islam, Hindu, Buddha, dan lainnya. Kita tidak bisa mengatakan Islam itu, meskipun kita percaya Islam itu yang terbaik, tapi kan pada sisi ini kita nggak bisa mengatakan yang satu lebih tinggi atau yang satu lebih baik gitu. Berarti cuma bisa membedakan juga. Hanya saja agama kita berbeda gitu. Iya. Nah, kemudian lagi ada datanya itu interval. Kalau di interval, di sini kita tidak hanya kita bisa membedakan, kita juga dia bisa dikatakan ada tingkatannya, tapi di sini perbedaannya adalah kita bisa mengukur jarak antar rankingnya. Contohnya adalah temperatur. Nah, tadi kalau di hotel bintang 5, kita kan nggak bisa ya, kita misalnya mau hitung berapa sih perbedaan jarak antar hotel ini, atau misalnya SD ke SMP sama SMP ke SMA itu jaraknya berapa ya, kan nggak bisa ya. Cuman kita tahu dia lebih tinggi, tapi kita nggak bisa hitung berapa jaraknya atau berapa selisihnya. Sedangkan kalau temperatur atau suhu, misalnya sekarang sedang panas. Kalau orang demam gitu suhunya kan 37 atau 38. Kemudian pas dicek lagi malamnya ternyata suhunya udah 35. Oh, kita bisa katakan suhu badannya itu udah turun. Turunnya itu kan 37 kurang 35, 2 ya. Jadi suhunya udah turun 2 cm. Itu kita bisa hitung selisihnya, kita bisa hitung jaraknya. Tapi kalau di kasusnya yang tadi itu kita nggak bisa hitung. Masa hotel bintang 5 kurang, misalnya 5 kurang sama 4, 5 kurang 4, 1. Terus misalnya 2 kurang 1 juga 1, tapi kan itu beda gitu perhitungannya. Beda, kategorinya beda. Lalu ada lagi namanya data yang rasio. Dia mirip sama interval, hanya saja di sini rasionya itu lebih ada artinya dan ada nilai nol. Jadi ada nilai nol mutlak kalau bahasanya itu. Nilai nol mutlak ini maksudnya nol yang memang betul-betul nilainya nol atau tidak ada. Contohnya gimana? Contohnya adalah kalau di sini contohnya adalah gaji. Nah, misalnya kalau seseorang yang sudah bekerja, dia tiap bulan dapat gaji. Tiap bulan dapat gaji, misalnya gajinya sekian, misalnya 3 juta gitu ya. Lalu ada corona, dia di PHK. Sehingga dia tidak punya gaji lagi. Kalau dia udah diberhentikan, berarti gajinya tiap bulan 0. Nah, gaji 0 ini maksudnya memang dia tidak punya pendapatan sama sekali kan. Dia tidak dapat apa-apa. Ya memang nggak ada gajinya 0. Gitu. Beda tadi kalau di interval, ini misalnya itu temperatur. Ketika temperatur kita tanya, kita lagi misalnya lagi kalau di Europe atau Amerika itu ada musim dingin gitu ya. Misalnya suhunya itu nyampe 0 derajat Celcius. Nah, 0 di sini itu sebenarnya masih ada kan suhunya. Jadi bukan berarti suhunya tidak ada. Suhunya ada, cuman nilainya 0 gitu. Berarti beda dengan nol mutlak tadi berarti. Jadi nolnya itu tidak mutlak karena sebenarnya dia ada. Atau misalnya kalau waktu SMA tiap hari pergi sekolah kan dapat uang jajan ya. Misalnya sekian, ada yang 20.000 gitu. Terus misalnya corona nih, kuliahnya di rumah, uang jajannya dialihkan misalnya jadi beli kuota, jadi uang jajannya 0. Misalnya uang jajannya 0, ya berarti memang teman-teman semua di rumah nggak dapat uang jajan gitu. Jadi ya udah 0. Tapi kalau misalnya kita sekarang nih kuliah jam berapa? Jam 1 ya tadi kita mulainya. Iya, jam 1. Kemudian misalnya saya kasih tugasnya ini dikumpulkan di jam 00. Nah, kalau tugasnya dikumpul jam 00 ini kan bukan berarti jamnya nggak ada kan, tapi jamnya itu ada, cuman angkanya itu 0 gitu. Jadi ada dia tidak mutlak 0, yang memang artinya ada, cuman hanya nilainya 0 gitu. Cuman angkanya aja yang 0, Bu, tapi artinya ada. Ya, betul. Jadi di statistika kita akan banyak kayak gitu.
Jadi di sini kenapa tadi data itu sangat erat kaitannya dengan statistika dan kenapa data itu penting karena statistika itu membedakan sampai nolnya itu definisinya beda gitu. Sebenarnya kan statistika itu adalah bagian dari matematika. Cuman mungkin di matematika hal-hal yang semacam ini itu tidak tidak mutlak banget dibicarakan. Nah, kemudian dari sisi pengumpulan datanya juga. Oh, ini saya hapus dulu. Nah, tadi kita banyak bicara tentang populasi dan sampel. Nah, populasi itu sebenarnya apa? Populasi itu adalah seluruh data yang ingin kita prediksi. Objek gitu, Mbak. Kayak Iya, objek itu. objek. Bisa bentuknya orang, bisa bentuknya hewan, apa saja yang ingin kita teliti, tapi dia semuanya. Jadi kalau kita bahasnya tentang mahasiswa UIN, jadi yang populasinya itu berarti semua mahasiswa. Mahasiswa semuanya. Dari semester 1 sampai semester paling atas, dari semua prodi. Sedangkan kalau sampel itu hanya sebagiannya saja. Mungkin kita jadi mungkin misalnya hanya kita ambil yang semester 1 aja gitu atau semester 5 aja gitu. Jadi hanya sebagiannya aja yang kita ambil. Nah, nanti yang diambil itu yang mana itu tergantung dari penelitiannya kita. Misalnya kita mau tahu tentang pendapat mahasiswa tentang ekonomi syariah gitu. Maka mungkin akan kita ambil kan mahasiswa yang dia kuliahnya di bidang ekonomi. Nah, itu tergantung dari penelitian kita apa. Kemudian kita juga bisa bagikan pengambilan data statistika itu dari sisinya yang eksperimen dan non eksperimen. Kalau eksperimen itu kita melakukan percobaan, kita melakukan pengujian. Bisa misalnya kalau ada yang misalnya kalau anak IPA gitu mereka nyobain di lab ngelihat pakai mikroskop gitu. Sedangkan kalau data non eksperimen itu adalah hasil observasi. Misalnya apa? Misalnya teman-teman bisa atau misalnya kalau ekonomi itu dulu ada ya bikin laporan laba rugi gitu ya. Kan itu dikumpulkan aja tuh. Nah, itu datanya dikumpulkan aja kan dari orang-orang nanti dilaporkan tiap ini penjualannya berapa. Nah, baru nanti akan kita pakai kan datanya. Nah, itu non eksperimen karena kita tidak melakukan percobaan, emang datanya udah ada terus kita analisis gitu. Atau contoh lainnya ketika petani gitu mau mencoba bibit yang lebih cocok ditanam. Kan kadang ada yang cocok-cocokan ya. Jadi misalnya petak sawahnya dibagi jadi 2. Ini pakai bibit A, ini pakai bibit B. Lalu dia nanti akan bandingkan mana yang lebih bagus gitu. Nah, itu kan nanti namanya percobaan. Tuh. Hanya saja kalau untuk di ekonomi atau orang-orang organisasi yang sosial memang akan lebih banyak bekerjanya dengan data non eksperimen. Berarti non eksperimen tuh datanya udah ada, jadi kita tinggal analisis saja, Bu. Nah, bisa atau pengambilannya itu berupa misalnya tadi hanya dari pencatatan. Atau misalnya kita pengen tahu tinggi badan, kan kita cukup ukur ya, pakai alat ukur aja udah tahu. Nggak perlu yang di lain-lain. Kalau tadi di percobaan itu tuh biasanya lebih panjang proses yang harus kita lewatinya. Entah nunggunya lama dulu, kalau ngecek kayak tadi kalau ngecek di lab kan lama nih harus memenuhi ini bla 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 sekian banyak macam gitu. Kemudian dari jenis data yang pertama itu ada namanya data runtun waktu. Data runtun waktu ini adalah data pengamatan objek. Jadi dia yang diamati hanya satu objek, tapi dalam waktu yang berbeda-beda. Kemudian ada lagi namanya data kerat silang atau cross section, di mana pengamatannya itu berbagai objek, tapi dalam kurun waktu yang sama. Jadi beda ya, kalau ini tadi objeknya satu, waktunya banyak. Kalau yang ini objeknya banyak, waktunya satu, waktunya sama. Lalu ada yang ketiga itu gabungan dari semuanya. Gabungan dari data yang runtun waktu dan data kerat silang. Contohnya gimana? Contohnya kita bisa lihat gini. Misalnya kita punya kasus positif COVID harian. Nah, yang nomor 1 itu contohnya, kan tadi objeknya hanya satu ya. Berarti objek yang kita teliti misalnya hanya kota Jambi. Tapi waktunya ada banyak. Berarti selama misalnya kan harian. Jadi tiap hari diambil. Mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September gitu. Jadi kan kita punya data 30 hari nih. Berarti harinya banyak ya. Waktunya berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua, data yang objeknya banyak tapi waktunya sama. Berarti kita nggak cuma ambil di kota Jambi aja.
Tapi tapi di kabupaten lain. Misalnya apa aja tuh kabupaten yang di Jambi? Ada Jambi, ada apa ya? Saya juga nggak hafal. Timur. Tanjung Jabung Timur, Oh ya, misalnya Tanjung Jabur Timur gitu ya. Terus Jabung Barat. Tanjung Jabung Barat dan lain-lainnya. Nah, pokoknya gitu. Kan ini udah lebih dari satu, jadi udah bisa dikatakan banyak. Tapi hanya selama 1 hari. Jadi misalnya hanya 30 September aja. Karena kan tadi waktunya sama. Jadi cuma 1 hari aja. Lalu yang contoh ketiga, yang datanya panel itu gabungan. Kalau gabungan berarti kita semuanya. Jadi ada banyak, lebih dari satu daerah. Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, selama 1 sampai 30 September. Tuh, bisa ya kelihatan Jadi- datanya. Jadi kalau gabungan datanya lebih akurat ya, Bu? Bukan lebih akurat sih, jadi dia lebih banyak datanya. Jadi itu tergantung kita, bukan lebih tergantung kita butuhnya apa. Kalau kita hanya ingin fokus di satu tempat, tapi waktunya banyak, jadi kita bisa pakai data yang nomor 1. Tapi kalau kita Berarti mau tergantung kebutuhan, Bu ya. tapi kalau kita mau lihat waktunya 1 hari aja, tapi mau kita bandingkan, misalnya nih kita mau bandingkan pertambahan COVID hariannya di banyak daerah untuk 1 hari, berarti kita ambil datanya yang nomor 2. Atau misalnya kita ingin bandingkan tadi banyak kota, terus selama banyak hari, berarti kita pakai nomor 3. Ini tergantung kita butuhnya apa, inginnya apa yang didapat gitu. Jadi tidak bisa kita katakan yang mana lebih akurat. Mungkin lebih banyak lebih bagus memang, tapi tergantung kita butuh nggak sih ambil data sebanyak itu. Nah, kemudian data sendiri untuk pengambilannya itu bisa kita bedakan jadi data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang kita ambil secara langsung dari objeknya. Misalnya kita bisa lewat wawancara, kuesioner, telepon, atau yang lainnya. Sedangkan data yang sekunder itu kita tidak ambil secara langsung, tapi kita dapat dari sumber kedua. Nah, kalau tadi contohnya, misalnya kalau contohnya tadi, kalau kita masih bahas kasusnya COVID ya, kalau data primer itu berarti yang ngambil itu adalah orang-orang di lab yang mereka langsung melakukan tesnya, lalu dicatat, oh ini yang positif sekian, catat, ini sekian. Nah, ketika kita, lalu kan mereka udah nyatat, datanya itu dipublikasikan ya. Dipublikasikan di misalnya di website gitu. Nah, kita mau tahu data positif harian, tapi kita ngambil dari website, misalnya dari jambi.corona gitu. Nah, berarti itu kita pakainya data sekunder karena kita sudah ngambilnya dari sumber yang kedua. Bukan kita langsung yang nanya, bukan kita langsung yang melakukan pengolahan. Gitu. Atau misalnya kalau ini teman-teman dulu kan yang jadi Kosma, ada ya yang diminta nomor WhatsApp-nya gitu kan. Nah, sama admin prodi, ada admin prodi itu mengumpulkan data Kosma seluruh mahasiswa dari semester 1 sampai semester sekian. Nah, si admin prodi ini berarti melakukan pengambilan data primer karena dia minta langsung sama mahasiswa. Sedangkan kalau saya dapatnya dari admin prodi, berarti kan saya nggak berhubungan langsung sama mahasiswa. Jadi berarti saya pengambilan datanya Sekunder. namanya sekunder. Ya. Jadi dilihat dari mana kita dapat datanya. Nah, kemudian untuk tadi sampel. Sampel itu, mengapa kita butuhnya sampel? Kenapa kita tidak pakai seluruh data? Karena ada kalanya populasi itu sulit diketahui. Dan juga untuk mengetahui populasi itu butuh waktu yang lama dan sangat mahal biayanya. Seperti tadi contohnya adalah ketika kita ingin tahu jumlah kasus positif COVID gitu. Kalau kita mau ngecek semua orang yang ada penduduknya itu, kita butuh waktu yang lama dan biayanya mahal kan. Iya. Sehingga kita hanya mampu untuk mengecek sebagiannya saja sampel-sampelnya, dilihat dari yang sudah berkontak, yang sudah datang dari luar kota, yang punya kecenderungan dia akan jadi positif gitu. Makanya tadi di sini sampel itu dibutuhkan karena memang seringkali kita punya keterbatasan.
Atau misalnya ketika teman-teman penelitian mau meneliti pengaruh bank syariah gitu. Misalnya sampelnya bank syariah, kan kalau misalnya mau diambil diteliti semua bank syariahnya, nanti skripsinya akan selesainya lebih lama kan. Jadi mungkin nanti pakai sampel aja. Misalnya hanya mengambil data di beberapa bank syariah aja gitu. Oke, sekian kayaknya materi untuk hari ini karena memang hanya pengantar saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya, silahkan aja terkait mata kuliahnya ataupun yang lainnya. Ini ada 30 orang, nanti berarti ada 9 orang ya kayaknya yang tadi beberapa memang terkendala keluar masuk. Nah kan terkait materi hari ini. Oh iya, jangan lupa nanti setelah kuliah, bagi yang belum diisi daftar hadir, silahkan diisi konfirmasi kehadirannya di e-learning. Dipilihnya yang present ya, jangan yang absen. Jadi untuk hadir itu tandanya yang present. Tuh, kemudian nanti ada satu tugas yang teman-teman harus jawab di e-learning juga. Jadi ada satu pertanyaan yang saya masukkan di situ. Pertanyaannya itu adalah kapan statistika itu digunakan. Nah, nanti jawabnya bisa langsung di e-learning. Jadi dibuka klik pertanyaannya itu, lalu nanti di bawahnya ada tulisan tambahkan jawaban atau laporan. Nah, nanti diklik itu, baru ditulis jawabannya apa. Jadi cukup ditulis di situ aja, nggak perlu diketik di Word atau yang sebagainya ya. Untuk menjawabnya itu batasnya saya buka sampai minggu depan. Jadi kalau hari ini masih bermasalah, boleh nanti dijawab sampai sebelum kuliah kita minggu kedua dimulai. Jadi yang bermasalah masih bisa dicoba, yang belum jadi e-learningnya masih bisa dicobakan. Diperpanjang ya, Bu. Iya? Kalau absen nih gimana nih Bu? Nyampe pertemuan minggu depan Bu yo. Kalau absennya itu sudah didesain dari pihak prodi. Nah, untuk pertemuan pertama itu harus di absennya di minggu ini. Jadi kan sekarang ini hari Kamis, masih bisa absen sampai Jumat Sabtu. Saya nggak tahu hari Minggu itu bisa atau enggak. Jadi masih ada sekitar 3 hari untuk absennya ini. Karena hitungannya itu adalah per minggu ya kalau absen. Jadinya kan kalau sudah lewat udah masuk hari Senin, nanti dia jadinya udah masuk ke pertemuan yang kedua, udah masuk yang minggu kedua. Jadi diusahakan, dicoba-coba. Mungkin misalnya bisa klik absennya subuh-subuh gitu habis sholat, dibuka e-learningnya. Kan biasanya lebih sedikit yang akses, mungkin semoga lebih lancar digunakannya. Baik, Bu. Jadi hari ini pakai e-learning ya Bu absennya Bu? Iya, jadi e-learningnya tetap akan selalu pakai itu ya. Absennya akan selalu di e-learning ya. Dan diusahakan jangan sampai salah klik ya. Dipilihnya itu jangan yang absen, tapi yang P. Bisa. Biar nanti tercatat hadir di sana. Tuh. Nanti untuk tugasnya silahkan dijawab aja. Jawabannya nggak perlu panjang-panjang, singkat aja. Misalnya cuma 1 paragraf. Nanti di grup saya juga coba kirimkan untuk tutorial menjawabnya biar tidak bingung ya. Ya Bu. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kalau misalnya tidak ada, mungkin untuk pertemuan pertamanya kita nggak apa-apa, minggu ini kita selesainya lebih cepat. Nanti sambil habis ini, sisa waktunya bisa dilihat untuk coba di e-learningnya ya. Dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, cuma 1 pertanyaan sih. Dan juga nanti silahkan di-download materinya. Ada yang PPT, dan yang tadi kalau yang saya paparkan itu ada yang formatnya PDF. Nah, setelah di-download, nanti teman-teman semua boleh diklik tanda checklist-nya atau tanda centangnya. Kan ada ya di situ, setelah isi hadir, nanti di checklist. Jadi, tandanya bahwa memang
sudah menyelesaikan tahap itu. Jadi nanti kalau udah download materi di checklist lagi, tandanya sudah selesai. Karena ini dibuat oleh pihak fakultas dan universitas agar mereka juga bisa mudah mengontrol teman-teman walaupun belajarnya dari rumah. Baik. Jika memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Ya, semoga kuliah hari ini membawa banyak manfaat gitu ya. Dapat tambahan baru tentang statistika itu apa. Dan juga nanti semoga lancar-lancar selalu perkuliahannya sampai di akhir semester. Dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau yang lainnya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh via grup WhatsApp ditanyakan di sana. Setelah ini juga akan saya coba upload untuk recordingnya. Jadi tadi bagi yang ada keluar masuk dan tertinggal materi penjelasannya bisa dilihat di videonya. Gitu saya tutup. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Zoom meetingnya saya tutup ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Yuk.